Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Septiadi, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2025, bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dari gelombang 2, Angkatan 14, kelompok 2. Pada hari ini kami telah selesai melaksanakan pembelajaran via daring bersama Bapak Dr. Andus Arwin Baso, MM QRMO, QRMP. Di mana pada hari ini kami belajar itu mengenai kerangka literasi digital dan kecakapan digital dalam organisasi. Sebelumnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak telah menyampaikan materi itu dengan ringkas, jelas, dan mudah dipahami, sehingga saya bisa memahami beberapa poin yang bisa saya ambil dari penjelasan Bapak tadi tentang literasi digital dan kerangka digital dalam organisasi. Ya, dalam literasi digital tentu kita mempunyai ya 4 pilar literasi digital. Yang pertama itu ada digital skill, kemudian digital safety, digital culture, digital ethics. Digital skill adalah kemampuan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian digital safety itu adalah kesadaran kita dan kemampuan untuk menjaga keamanan digital serta tata kelola etika dalam lingkungan digital sehingga nanti bisa terhindar dari bahaya seperti penipuan, penyebaran hoax, dan cyberbullying. Kemudian yang ketiga itu ada digital culture, yaitu membaca, memahami, dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan budaya Indonesia dalam ruang digital, termasuk pemanfaatan teknologi informasi komunikasi yang menghargai keberagaman dan identitas nasional. Kemudian keempat itu ada namanya digital ethics, yaitu kesadaran dalam perlindungan data pribadi dan penerapan norma etik dalam berinteraksi dan beraktivitas di dunia digital. Dalam RPJMN 2025 sampai 2029, penguatan tata kelola pemerintahan digital menjadi langkah utama meliputi penyusunan kebijakan digital yang terintegrasi, pengembangan arsitektur sistem digital pemerintahan, dan evaluasi berkelanjutan atas kinerja sistem yang ada. Ya, dalam kecakapan digital dalam organisasi, pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam berkehidupan, berkebudayaan, dan berbangsa dan bernegara. Karena kompetensi yang dibutuhkan itu adalah seorang tersebut harus cakap ataupun harus paham tentang dunia digital. Kedua itu ada internalisasi, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital, di mana seorang tersebut harus mempunyai kompetensi yang dibutuhkan yaitu seperti cakap produksi, cakap partisipasi, dan cakap kolaborasi. Ya, dalam kecakapan digital ASN dalam organisasi tentu harus mempertimbangkan ataupun melihat beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah literasi digital dasar, kemudian yang kedua keamanan cyber, kemudian yang ketiga kolaborasi dan komunikasi digital, yang keempat pengelolaan data dan analisis, kelima pemanfaatan cloud computing, yang keenam yaitu kecerdasan buatan atau AI dan otomasi, yang ketujuh yaitu desain dan pengalaman penggunaan, dan yang kedelapan itu ada namanya adaptasi teknologi baru dan pembelajaran berkelanjutan. Sehingga dengan adanya 8 poin tersebut, jika seorang ASN bisa memanfaatkan dengan baik, ini akan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang membutuhkan layanan. Ya, jika dikaitkan literasi digital ini dengan tugas dan jabatan saya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Sengingi, lebih tepatnya di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, yaitu dengan adanya literasi digital dan penggunaan digital dengan baik dan optimal, ini bisa memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat, terutama sebagai contohnya yaitu sebagai pelayanan permohonan pembatalan produk hukum yang telah masuk selama ini. Tahun ini lebih kurang ada 2 permohonan pembatalan produk hukum, sehingga dengan menggunakan media digital bisa mempercepat proses permohonan pembatalan produk hukum, serta nanti bisa dipercepat untuk pelaporan kepada Kanwil untuk mengambil keputusan. Mungkin ini video singkat dari saya, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.